di podcast kita Bitri. Kita udah ngobrol nih. Kalau gue nyebut Bitri, kalian tuh jawab bukan bestie biasa. Oke. Gimana sih? Kurang briefingan nih. Boleh diulangi lagi kalian ya openingnya ya. Oke. Bitri. Bukan bestie biasa. Ya, oke. Nah, halo sobat-sobat semuanya yang lagi nonton ataupun yang ngedengerin podcast kita kali ini. Nah, dari sini kalian udah tahu lah ya gimana keadaan teman-teman dari podcast Bitri ini. Ya, kita ada di podcast Bitri bukan bestie biasa. Nah, kali ini gue Ajeng bersama teman-teman yang lainnya ada Kang Kuyen atau biasa disebut Kuyen ya, namanya Kang Randy. Dan sebelahnya ada Kang Aldi yang biasa disebut Badot. Dan yang sebelah sini juga ada Kang Ihsan, biasa disebut apa nih? Nanak. Bakar. Oke, bakar ya. Nah, kalian tahu gak sih? Oke, jadi kita kali ini akan membahas suatu cerita mistis. Katanya sih mistis ya. Buat wargi Bandung dan sekitarnya pasti tahu lah Kampung Gajah yang konon katanya tuh mistis banget dan ada sebuah cerita-cerita di dalam sana. Nah, untuk itu kita kedatangan 3 orang tamu dalam podcast Bitri ini. Sebenarnya kita juga pembawa acaranya sih ya dalam acara podcast ini, bukan narasumber juga sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Kita berempat ini pernah mendatangi sebuah tempat ya yang tadi gue sebutin itu Kampung Gajah yang konon katanya mistis. Nah, mungkin nggak lama-lama lagi nih, mungkin kita pengen tahu dulu nih awal sejarahnya perihal si Kampung Gajah ini. Mungkin dari Kang Kuyeng ada gimana nih? Boleh dong ceritain dulu nih perihal si Kampung Gajah yang katanya konon katanya tuh mistis banget gitu. Mungkin kita ke sejarah awalnya gitu ya, kan Kampung Gajah itu adanya di tahun 2010 ya, operasinya tahun 2010 sampai 2017. Jadi 2017 itu mulainya tidak beroperasi lagi karena apa? Itu karena finansial. Ya mungkin Pak Aldi dan ketua bakal gitu kan itu 2017 itu. Nah, kenapa itu finansial dan ekonomi kali mungkin di sana tuh ada 30 wahana. 30 wahana. Banyak juga ya Kang ya? Banyak dan Wahana apa aja tuh Kang? Salah satu lah sebutin aja mungkin. mungkin itu kayak kolam renangnya yang punya sedotan paling tinggi se-Jawa Barat itu. Apa iya? Apa iya? Apa iya? Dan di sana tuh ada memiliki 36 hektar. Wow, gede juga ya. Tanahnya ya berarti Tanahnya, 36 hektar. Wow. Dan Tapi kalau boleh tahu ini cerita dari mana ya Kang yang ini loh? itu tuh Apakah kan ngarang atau gimana tuh? karena kita kan pernah ke sana tanya-tanya ke oke. yang jaganya, ada penjaga pos dan itu kebetulan sama seperti yang ada yang kita cari tahu di Google gitu kan. Oh. oke. Jadi Berarti sama. sebelum ini searching juga ya? Iya, Oke, searching. sesudah di sana kita cari bahan lagi gitu untuk informasi. Oke. Jadi ceritanya teman-teman yang ada di sini tuh udah pernah ke Kampung Gajah ya? Pernah. Pernah. Waktu Kampung Gajahnya masih beroperasi atau udah bisa dibilang mistis? Mungkin kalau sebelum beroperasi itu kan sebelumnya lahan kosong ya. Itu tuh lahan kosong kayak tanaman-tanaman biasa aja. Cuman ketika dibangun itu dijadikan wahana yang menurutnya nggak mistis gitu. Karena banyak yang tertarik itu umur 17 tahun ke bawah gitu untuk wahana-wahana tersebut itu. Cuman seketika tidak beroperasi di tahun 2017 itu menjadi tempat yang menurut angka gitu ya, wisata mistis gitulah. Banyak karena Terbengkalai. itu Apa? kan. Terbengkalai. Iya. Iya. Terbelalangkai. Terbengkalai. Belalang. Oke, berarti itu sejarahnya sedikit mengenai Kampung Gajah ya teman-teman. Nah,
boleh dong ceritain sedikit pengalamannya nih, pengalaman ketika kalian ada di Kampung Gajah ketika wisata mistis ya. Yeah. Sebutannya tuh wisata mistis Iya, ya. Wismis. Wismis, Iya. weh. Kayaknya tuh ada jadwalnya juga ya Wismis. Jadi gini, maksudnya Gimana? kita tuh kan di sini membuat sebuah tim. Oke, tim. Pun pada akhirnya kita menamakan tim ini itu Ghost Panic Factor. Jadi kita mencari Ghost Panic Team, sorry Ghost Panic Team. Oke. Mencari hantu di malam hari dengan tim yang solid. Oke, emang solid banget ya. Perasaan kalau udah kayak gitu kayaknya inget sendiri-sendiri aja deh. Ya itu Enggak. lay satu, lay semua. Jadi saking solidnya gitu. Oke. Bagus. Jadi gimana? Boleh dong diceritain dulu nih dari Barats. Oke. Nah, mending Nanang dulu. Oke. Dari Kang Bakar gimana nih? Boleh dong Nanti ceritain. saya menambahkan. Ya mungkin kebetulan kan anak-anak tuh daripada diem di kampus tuh kan, kebetulan anak-anak tuh pada gabut. Nah, Banyak yang merekomendasikan dengan wismis. Apa tuh wismis? Wisata mistis. Wismis. Tujuannya kita cari kemana? Kemana nih kita? Anak-anak pada milih yang wisata mistis kemana ya? Kampung Gajah. Oke, anak-anak pada setuju kan. Gas, kita berangkat naik motor sambil rolling lah, ngeng. Nanang. Berasa gangster ya, rolling gitu. Bercanda ya. Oke. Sorry. Jadi Lanjut. kita berada di sana, kita masuk. Sebelum kita masuk juga sih kita ngobrol-ngobrol dulu sama posnya yang penjaga. Di sini tuh sebenarnya ada apa aja sih yang bisa kita lewatin untuk misteri-misteri perjalanan malam kita tuh sama anak-anak. Seru ya. Oke. Akhirnya sama anak-anak kita jalan-jalan tuh, rame tuh. Kita tuh di situ tuh pokoknya mah ada dari sebuah aplikasi. Jadi contohnya mah kayak gambreng, kita di tim tuh berdua orang untuk memasuki gedung yang katanya si pos penjaga ini tuh serem. Oke. Lalu. Dan akhirnya kebanyakan yang ketakutan kan. Jadi nggak ada yang berani. Emang lo berani? Gue tanya. Gue berani, gue Oh berani. berdua tuh. Oh berdua ya. Berdua ya. Oke berdua. Ya dan akhirnya ya cuman sampai beberapa langkah langsung balik lagi. Oke. Gimana? Ada apa? Soalnya bukan ada apa-apa karena sebelum kita masuk juga itu bulu kuduk kita sudah merinding tuh naik ke atas tuh. Jadi saking takutnya gimana ya. Anak-anak ada yang berani. Duh apalagi yang satu ada anak-anak yang ngumpul pada lagi main apa coba? Main apa? Main slot. Wah. Kayaknya itu lebih serem ya. Iya itu lebih Emang serem itu lebih main serem slot. sebenarnya. Benedict Horor bukan banget Benedict. sih. Benedik. Itu horor main slot. Itu lebih horor sebenarnya Horor dibandingkan banget ketemu bestie-bestie di sana ya. besti slot pada nonton. Ah ya udahlah. Oke. Lalu? Ya mungkin cerita selanjutnya bisa ditambahkan oleh Kang Wawan. Kawan. Gimana Kang Wawan? Jadi gini. sebenarnya apa ya? Sebetulnya kan tujuan kita itu bukan wisata mistis tapi explore Kampung Gajah yang pada akhirnya menurut sumber cerita di sana gedung yang ada di Kampung Gajah ini sudah terbengkalai. Cuman memang melengkapi apa yang disampaikan oleh Bakar ini gitu kan. Sebelum kita mengunjungi Kampung Gajah, kita pun banyak sih referensi tempat yang bakal kita kunjungi. Cuman pada akhirnya kita menentukan Kampung Gajah untuk kita kunjungi karena di sana kan ada Bang Kuyen yang memang pernah ke sana dan pernah mengunjungi gitu Kampung Gajah itu ada apa aja. Jadi kita itu ada mentor lah di sana. Oh, mentor. Makanya Dimentorin. tahu tentang iya. cerita Mentor Kampung ya. Gajah sampai pada akhirnya Bagus. bangkrut gitu kan. Nah kita ke sana, singkat cerita kita awal keberangkatan kita itu ke gedung besar yang pada akhirnya itu menjadi kantor dulunya ya, kantor pusat ke Kampung Gajah yang sudah terbengkalai. Terus gedung-gedungnya itu memang maksudnya kayak tua, terus ya memang lembab gitu. Kita kurang lebih ada 10 orang ke gedung sana. Kita mengunjungi lantai 1, kemudian lantai 2, lantai 3. Cuman dari saya pribadi memandang gedung itu tuh khususnya di dekat toilet tuh yang merasakan aura-aura negatif gitu kan, aura-aura
yang ini ada nih kayaknya di sini gitu. Karena Kebetulan cuma ada lantai 2 sih, nggak ada Iya, lantai 3. Itu tiga tuh lantai. gedung 5 lantai. Oh, Eh, 5 yang lantai. mana? Yang Itu yang mana? mana? Bentar, Gedung yang yang mana? belakang Gedung yang gede, gedung Oh, yang yang gede. besar Oh, itu. yang paling belakang. Oh, yang paling belakang. Oh, oke, oke, Dapat oke. taman Kira Kan gua yang banyak kan. depan. Sorry, Di maaf Oke. ya. sana saya mengunjungi dengan rekan-rekan semua. Terus ya, wah ini nggak beres juga kalau misalnya kita terusin langsung ke toilet. Ya udah kita langsung aja ke atapnya gitu kan. Nah, kurang lebih 10 orang ke sana mengunjungi atapnya. Ya memang nggak menampakkan gitu kan, nggak menampakkan sesuatu, cuman ada beberapa suara sama hawa-hawa mistis gitu kan dari mungkin rekan-rekan yang merasakan gitu di lantai atas. Karena kan berhubung tangga yang kita jalani itu kan sempit, terus juga Nggak ada licin pagar juga gitu kan, penghalangnya gak ada juga pagar. ya. Khawatirnya kalau Oh, misalnya iya, iya. kita ribut ataupun misalnya kita lari-lari ya kita ya amit-amitnya jatuh gitu kan. Oh, Makanya yang dipimpin oleh ketua Kuyen kemarin kan di sana. Jadi anak-anak itu maksudnya jalan santai, terus kalau misalnya ada yang takut nunduk aja karena ya emang hawanya emang beda gitu kan sama gedung-gedung yang lain. Singkat cerita setelah beres ke gedung itu pun itu ada juga yang Yang explore mana? mistis itu, explore mistis juga Oh, ada di juga. sana ada juga Ada berarti juga orang yang Hmm, explore mistis. Mereka itu empatan terus bawa boneka pocong tuh. Yang di Gedung. ya yang dibentuk Yang sama oh. kain kafan itu. Nah, itu yang Oh. dibonekain kapan. Boneka bayi itu. Berarti itu kayaknya untuk syuting juga kali ya, keperluan konten ya. Oh, oke, Setelah oke, kita oke, pulang oke. ya kita ketemu sama teman-teman yang memang melakukan syuting itu. Dan saya tanya, ya dia udah ada timnya, ghost apa gitu. Dia membuat baju dan bawa boneka di kain kapanin untuk mengundang makhluk astral kan. Apa? Astral. Astral. Gitu kan. Ya. Cuman memang Kali ya. berhubung kita banyakan ya Tuh. kesananya, jadi nggak terlalu menampakkan gitu. Oh, oke, Jadi oke, ya oke. nanti kalau misalnya teman-teman mau ke Kampung Gajah minimal 4 orang deh. Coba pasti deh ada hal-hal yang janggal ataupun ada hal-hal aneh gitu kan. Biar lebih berasa juga kali ya. Setelah itu kita mengunjungi ke gedung yang dulunya Kafe. itu rumah Itu makan. tuh, Iya, kafe, iya, kafe, kafe, rumah makan. kafe. Nah, itu bisa diceritakan spesifiknya sama ketua bakar. Oke, gimana nih ketua bakar? Ya mungkin lanjut dari cerita yang tadi ya. Yang abis setelah gambreng itu kan, anak-anak kan pada di situ tuh. Kita tuh masuk berapa orang kira-kira kita, karena banyak yang nggak berani jadi banyak yang ngajak barengan aja. Oke. Jadi kurang lebih 5-4 orang lah. Jadi kita masuk ke sana, kita mengeksplor tuh dari lantai 1 dari sampai ujung ke ujung sampai ke tengah-tengah pun kita telusuri ya. Emang hawanya tuh beda dari luar gitu kan, di luar dingin tuh hawanya kan, lokasi di Kampung Gajah tuh ada di Lembang tuh kan, Oh, di Lembang ya itu ya? dingin. KBB, KBB. Kabupaten Oh, Bandung Kabupaten Benedik. Bandung Barat. Kabupaten Bandung Benedik. Berarti wilayah Benedik ya kayaknya ya. Wow, takut. Ya Lalu, lanjut cerita, setelah itu kan kita masuk tuh, wah hawanya udah mulai panas tuh. Panas. Beda banget tuh panas. Oke. Sampai keluar keringat kan, keluar ya. Nanyakan sama anak-anak nih, gimana nih kita penelusuran mau lanjut atau tidak? Lanjut lah, oke, siapa takut kan? Terus. Kita gas sampai ada juga yang penelusuran di situ juga, dan minta membantu untuk pemanggilan makhluk halus ini. Beneran itu beneran. Beneran. Wah. Kan sampai ada yang yang dibakar tuh kayak Menyan. Oh, menyan. Nah, menyan Oh. dibakar tuh. menyan atau dupa sih? Menyan. Menyan berupa dupa lah. Iya. Apa sih ini? Wanginya menyan, tapi Oke, berupa dupa dibakar. Oh, Itu oke, seperti oke, itu. oke. Itu emang katanya buat memanggil. Iya, memanggil makhluk Besti halus. ini ya? Ya, besti ini. Oke. Lalu? Sampai dibantu, kira-kira ya gimana ya rasanya, katanya. Wah, katanya ada sosok yang merupakan badannya tuh manusia, tapi sisa badan ke bawahnya tuh berbentuk ular.
bukan badannya berarti. Kepalanya Kepala. manusia. Oh ya, kepala manusia. Badannya ular. Nah Gimana ya, seperti sih? itu. Maaf ya. Ya. Salah dikit lah. Ya oke. Lanjut gimana? Lanjut. Seperti itu ya. Mm-mm. Ada salah satu orang yang gak kuat tuh dan satu orang yang banyak mengganggu itu yang satu orang tuh itu padahal kebanyakan orang-orang itu pengen benar merasakan ini makhluk astral ini tuh. Iya. Tapi ada satu orang yang mengganggu, yang banyak menoel, banyak berisi kan kata orang yang ingin membantu kita untuk memanggil makhluk halus itu kan Iya. diam, jangan ada yang Berkonsentrasi. mengganggu, Harus berkonsentrasi konsen, kan. ya. Mm-mm. Ada satu orang ini yang pengganggu banget tuh. Pengganggu banget. Pengganggu Siapa banget tuh? tuh. Siapa tuh? Siapa tuh? Ya itu yang tadi yang ngomong sebelah. Kang Aldi Gunawan, Badot lebih tepatnya itu ganggu banget itu. Oh ganggu ya dia. Ganggu dan akhirnya ya ya udahlah, udahan aja lah karena pengganggu ini sungguh gak nyaman gitu kan. Ya udah kita penelusurannya beres. Kita keluar, balik lagi kita nonton Nonton apa? slot. Nonton Yang slot lagi. itu. Oke, nonton slot. Nah, mungkin sekali kita dengar cerita dulu sedikit nih dari Kang Kuyeng mungkin ya. Kang Kuyeng sempat datang juga ke situ kan? Datang, Terus gimana nih? Pandangan Pandangan dari Kang Kuyeng nih? Mungkin pandangan dari saya itu Atau ikutan yang slotnya ya? ya, Mungkin saya- itu dia orangnya, itu dia saya yang orangnya. main slotnya karena saya udah kesana itu udah 3 kali. Oh udah 3 kali. 3 kali udah tahu gitu gimana kondisinya, jadi saya tes mental aja dengan memainkan slot gitu. Oke. Oh bagus mentalnya dengan slot Mentalnya ya. dengan slot. Oke. Jadi ketika orang-orang nemuin besti-besti yang lain, ini malah ketemu besti. Aduh. Yang petir, Zeus. Tapi menang nggak di sana? Di sana menang alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, masih Alhamdulillah. alhamdulillah ya menang ya. Oh, slotnya menang pemirsa ternyata ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. budayakan slot. Budayakan slot. Oke. Bagus. Makanya ini memang menarik banget ya perbincangan kita hari ini mengenai wisata mistis di Kampung Gaji. Gaji. Aduh, gajah. Nah, buat teman-teman pasti masih pengen banget nih dengar cerita perjalanan di Kampung Gajah, tapi kayaknya karena waktu juga udah mepet juga ya, dan biar teman-teman penasaran dengan cerita lanjutannya, nanti kita akan lanjutkan cerita selanjutnya. Katanya mau ada closing statement dari Kang Badot ya. Oke, boleh dong dari Gimana Kang tuh? Badot nih. Buat Jadi- teman-teman yang bakal nonton dan dengerin podcast kita kali ini. Jadi untuk pendengar kalau misalnya penasaran lah untuk mengikuti wisata-wisata mistis, itu jangan sampai dalam diri kita itu kesana ingin melihatkan atau menyombongkan diri gitu kan. Itu juga bisa jadi bahaya juga buat diri sendiri kan. Karena jangan sampai kehadiran kita itu mengganggu sekitaran yang ada di sana. Jadi niat kita ya udah kita explore, kita kalau misalnya bahasa lembasnya mah silaturahmi lah ya. Oke. Silaturahmi dengan ada yang di sana, besti-besti. dengan besti-besti di sana untuk merasakan kehadiran mereka tuh ada atau tidak gitu. Karena segelintiran teman-teman itu pasti ada aja yang memang nggak percaya, emang hantu di kampung aja ada, emang hantu di lingkungan ini ada. Sebetulnya kan itu sudah tercatat di Al-Qur'an bahwasanya kita berdampingan dengan makhluk halus gitu kan. Jadi mungkin selebihnya Alhamdulillah. kita akan mengadakan podcast kembali dan akan menceritakan secara spesifik gitu. Biar apa? Biar teman-teman penasaran. Karena kita menceritakan secara umum biar teman-teman penasaran nih sama cerita lanjutannya gitu kan. Jadi mungkin nanti dengar lagi aja dan nonton lagi podcast kita di Oke. part 2. Di part 2-nya ya. Oke. Mantap. Oke. Jadi ya itulah closing statement dari podcast kita hari ini, dan balik lagi mungkin ya, dan saya ucapkan terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah hadir dari Kang Kuyeng, Kang Badot dan juga Kang Bakar. Thank you Iya. juga. Dan jangan lupa minum Cleo. Ini sebagai bentuk promosi kita juga ya, khususnya di Visip Unpas. Sponsor lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Thank you.